Oke, baik adik-adik sekalian, kita mulai praktikum kita hari ini mengenai PLSQL function ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah belajar prosedur PLSQL, objek database PLSQL yang satunya lagi adalah function. Nah, function sendiri itu adalah blok PLSQL yang pasti mengembalikan satu nilai. Ya, di mana format umumnya adalah syntax function, kemudian name function-nya, return tipe datanya ya atau data type-nya. Kemudian baru tubuh PLSQL-nya dengan lanjutannya adalah is begin exception end ya. Antara is dan begin itu adalah deklarasi variabel, baik itu deklarasi kursor juga ada di sana. Kemudian tubuh programnya ada di begin end dan di sela-selanya itu Anda bisa sisipkan exception untuk handling error. Kemudian Anda harus memastikan bahwa function tersebut itu mengembalikan return value-nya. Jadi Anda ketikkan return, kemudian nilainya apa ya. Nah, ini adalah contoh fungsi sederhana ya untuk mengembalikan sebuah kata, yaitu katanya adalah latihan function PLSQL. Nah, caranya adalah kita coba jalankan script ini di live SQL seperti biasanya. Oke, kita coba ya. Kemudian kita run ya. Jadi ini adalah contoh sederhananya, create or replace function. Nama fungsinya adalah flatihan. Dia akan mengembalikan tipe data varchar atau string ini ya. Kemudian deklarasi variabel ada di antara is dan begin. Kemudian ada variabel kata, tipe datanya adalah varchar. Panjang datanya adalah 200 karakter. Kemudian tubuh programnya adalah assignment dari variabel kata, saya isikan string latihan function PLSQL. Kemudian variabel kata saya returnkan sebagai return value dari function f latihan. Ya, kita coba jalankan. Ini function created. Ya, ini pasti ada di objek PLSQL function yang ada di user Anda. Kemudian cara menjalankannya Anda bisa menggunakan pemanggilan dengan menggunakan query ya. Anda bisa ketikkan di situ adalah select flatihan. Flatihan adalah nama fungsinya. Kemudian dual itu adalah temporary tabel ya atau tabel sementara. Nah, hasilnya ini ya. Latihan function PLSQL ya. Cara memanggilnya function adalah seperti itu. Oke. Kemudian ada salah satu contoh untuk mengambil satu huruf depan. Ya, satu huruf depan, ini misalnya kita kopikan dulu, kita coba jalankan, ya. Nama latihannya F latihan 1, kemudian ada parameter nama, kemudian parameter nama kita ambil satu karakter di depannya, ya, satu karakter di depannya. Oke, kita coba. Kan? Nah, function created. Nah, Anda bisa lihat di dalamnya sini, cara memanggilnya adalah dengan menggunakan perintah query. Nah, contohnya saya akan memanggil field name yang saya ambil adalah satu karakter di depannya. Maka saya tinggal memanggil nama fungsinya, lalu saya masukkan field dari kolom di tabel IMP. Kolomnya adalah kolom name. Ini kita coba. Kemudian kita run.
Ini tabelnya tidak ada, kita berikan variabel, maaf, ini adalah nama skemanya atau nama usernya. Invalid statement. Coba ini ya. Name gini aja, dia bisa enggak? Oke. Kemudian F latihan gini aja. Ini kita coba saja F latihan 1. Kemudian saya masukkan misalnya pens gitu ya. From dual. Ini cara yang paling sederhana. Nah, ini P ya. Kemudian kalau ini kita berikan name dari tabel Scott di user EMP. Nah, contohnya ini ya, ini bisa seperti ini. Kita lengkapi dengan name. Nah, jadi seperti ini, King, itu nama depannya, atau satu huruf di depannya kita ambil ya. K, Blake itu B, Clark itu C, Jones J, dan seterusnya ya. Itu dari contoh program nomor 4 dan hasilnya ini. Kemudian biasanya function sendiri itu isinya cuma formula. Ya. Contohnya adalah formula perkalian misalnya. Ini yang paling mudah aja ya. Nah, coba eksekusi. Oke, kita eksekusi seperti ini. Nah, function created, kemudian kita panggil nama fungsinya adalah latihan 2, kemudian angka, ya ini kita isikan 2, kita kali dengan 2. Ya. From dual. Ya. Oke, kita coba. Hasilnya adalah 4. Ya, 2 dikali 2. Oke, saya kira mudah. Yang nomor 6. Kemudian nomor 7 ada sebuah formula untuk menggabungkan dua buah argumen bertipe varchar. Ya, ini ada kata 1, ada kata 2, kemudian kita gandengkan antara variabel kata 1 digandengkan dengan string mempunyai pekerjaan kata 2. Ya, ini bisa kita copy, kita coba jalankan. Ini nggak usah ya, nama skemanya nggak perlu ditulis, kita coba. Oke, function created, kemudian cara nyobanya adalah select, nama fungsinya adalah F latihan 3, variabel kata 1 kita isi Anton, kemudian pekerjaannya kata 2 itu adalah manager. Ya, from 2 misalnya. Oke, kita run. Kok error ya? F latihan 3. Nah, F latihan 3. Nah, Anton mempunyai pekerjaan manajer. Kita bisa lihat juga dari sebuah, atau kita gandengkan dari sebuah field, dari sebuah tabel, contohnya adalah di user Scott. Ya, itu punya kolom apa saja, saya agak lupa. Ini saya coba run dulu. Nah, oke. Berarti name itu saya gabungkan dengan presiden. Maaf, name dengan job. Jadi nanti King pekerjaannya presiden, Blake pekerjaannya manajer, dan seterusnya ya. Berarti ini kita masukkan F latihan 3.
Ya, seperti ini. Kemudian dari ename, kemudian kata duanya adalah job. Ya, setelah itu kita jalankan. Nah, King mempunyai pekerjaan presiden, Blake mempunyai pekerjaan manajer, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu contohnya. Itu cara menjalankan nomor 7. Kemudian nomor 8, ini adalah contoh function memeriksa nilai dari argumen 1 dibandingkan dengan argumen 2. Pembandingannya ada di argumen 3. Argumen 3 itu nilainya adalah sama dengan lebih besar dan lebih kecil. Ya, milih salah satu. Ya. Kita coba. Oke ya. F latihan 4. Kita eksekusi. Oke, kemudian cara menjalankannya select F latihan 4 from dual, misalnya. Karakter atau variabel yang pertama 3, variabel yang kedua adalah 4. Kemudian operatornya yang sebagai pembandingnya ada di parameter ketiga. Ya, tadi apa saja ya sama dengan operatornya lebih kecil dan lebih besar ya, tapi dengan kata-kata. Ya. Jadi 3 apakah sama dengan 4? Harusnya dia false. Nah, salah gitu ya. Jawabannya salah ya, karena ini sudah saya indonesiakan salah seperti ini. Kemudian 3 apakah lebih kecil daripada 4? Ya, salah juga. Lebih kecil. Jadi 3 lebih kecil 4 ya harusnya salah. Oh maaf ya. 3 lebih kecil 4 itu harusnya sudah benar ya. Kalau lebih besar ya tentunya dia adalah salah ya. Oke. Nah, ini salah ya. 3 yang dibandingkan yang parameter pertama dibandingkan dengan parameter yang kedua. 3 lebih besar daripada 4, salah. Kalau tadi lebih kecil, operatornya benar ya. 3 lebih kecil daripada 4. Oke, run. Nah, ini ya, benar. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya nomor 9, contoh sebuah function deteksi bilangan genap atau ganjil. Cara mudahnya adalah kalau dia bilangan genap, maka bagilah bilangan tersebut dengan angka 2. Kalau ada sisanya, berarti dia bilangan ganjil. Kalau tidak ada sisanya atau sisanya sama dengan 0, berarti dia bilangan genap. Nah, function di dalam SQL untuk mendeteksi itu atau pembagian ya atau sisa hasil pembagian itu Anda bisa pakai function mod. Ya, mod karakter maaf, yang pertama adalah parameter yang dibagi, kemudian parameter yang kedua adalah pembaginya. Lalu parameter pertama dibagi parameter kedua, sisanya berapa? Kalau ada sisa berarti ganjil, kalau nggak ada sisa pasti dia genap. Coba kita jalankan. Oke, seperti ini. Kan. Nah, function created, lalu kita coba fungsinya F latihan 5, kemudian bilangan 4. Ya, from dual. Dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, bilangan genap. Ya, ini kalau saya set 5, nah, keluarnya adalah bilangan ganjil. Atau dari sebuah
dari sebuah kolom ya, kolom sal from Scott TTEMP. Ini saya berikan juga kolom salnya ya, atau salary-nya. Ya, jadi 5.000 bilangan genap, bilangan ganjil 2975. Ya, rata-rata bilangan genap, kecuali 2975. Oke, itu ya. Nomor 9 sudah. Kemudian nomor 10, contoh function mencari data pada tabel yang lain. Pada tabel IMP di user Scott terdapat field depth number yang berelasi dengan field depth number pada tabel depth. Function ini menerjemahkan field depth no atau department number pada tabel IMP menjadi field dename pada tabel depth. Ya, jadi saya menerjemahkan dari nomor departemen yang dimasukkan, kemudian dia nama departemennya apa. Nah, ini bisa kita praktekkan. Nah, create or replace function, nama fungsinya adalah f latihan 6. Ada parameter 1 namanya nomor depth. Kemudian saya deklarasi sebuah variabel nama depth di mana dia referensi dari tabel dename miliknya user depth ya. Kemudian saya akan mencari tahu nomor departemen yang dipunyai dari user yang dimasukkan ya. Itu nama departemennya apa. Nama departemennya itu ada di tabel depth. Ya, contohnya ini ya, select dename into nama depth ya. Nama depth-nya adalah nama variabelnya. From depth, where depth no sama dengan nomor depth. Ya. Kemudian dia mengembalikan nama depth, variabel nama depth. Ya. Jadi nomor departemen ini nama departemennya apa? Ya, itu maksud dari function ini. Kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan. Ini keliru, berarti Scott titik depth, ini Scott juga titik depth. Oke, kita coba jalankan. Oke, function created, cara manggilnya adalah select F latihan 6, parameternya adalah department number, depth no, ya, from Scott TTEMP. Ya, ini kita tuliskan departemen number-nya, kemudian nanti nama departemennya apa. Ya, kita coba. Nah, ya. Jadi kalau kita biasanya mencari tahu nama departemennya itu langsung di tabel depth. Tapi dengan function yang kita buat tadi, kita nggak langsung menuju ke tabel depth. Ya. Biarkan fungsinya yang akan menuju ke tabel depth. Sehingga departemen number yang ada di tabel employee itu nama departemennya apa, itu akan langsung muncul seperti ini. Ya. Ini seakan-akan tabel depth, tapi sebenarnya dia mengambil dari data di tabel IMP pada kolom departemen number, kita terjemahkan dengan menggunakan function. Function tadi mencari departemen number ini, nama departemennya apa, sehingga dikeluarkan. Ya, seperti ini. Nah, itu ya nomor 10. Kemudian nomor 11, ya nomor 11, contoh function mencari data pada tabel yang lain, ya mencari grid pada tabel cell grid. Nah, tabel cell grid sendiri itu tidak ada di user Scott, sehingga kita lompati dulu ya, kita coba saja ya cell grid apakah ada di user Scott. Nah, tidak ada ya, berarti ini tidak bisa kita implementasikan nomor 11. Nomor 12. Ya, 12 adalah contoh terakhir, yaitu
sebuah function untuk mengkonversi bilangan ke dalam suatu kata. Nah, bilangannya itu 1, 2, 0, 1 sampai 9. Ya. Jadi misalnya Anda ketikkan 1, 2, 3, 4 secara angka, nanti keluarnya ya 1, 2, 3, 4. Ya, dieja angka demi angka. Ya, kita lihat aja ya di contohnya ini. Saya tidak menjelaskan detail mengenai block if karena sudah dijelaskan di teori mestinya ya. Mestinya sudah dijelaskan di teori. Jadi kita coba dulu. Oke. Fungsinya sudah saya kopikan F latihan 8. Di sini ada ngecek satu demi satu string yang dikirimkan dalam function ini ya. Kemudian ada kondisional, kalau 0 itu nanti apa, 1 itu apa, dan seterusnya ya. Kita coba. Run. Nah, function created. Kemudian kita coba jalankan. Ya, seperti biasa saya akan mencoba dummy tabel dulu. Ya, select F latihan 8, kemudian di dalamnya ada bilangan, dia tipe datanya number, kita ngawur aja, from dual. Nah, hasilnya ini ya. 3, 2, 3, 4, 2. Ya, kita ejak satu demi satu. Atau kita masukkan pada sebuah tabel. Ya. Contohnya adalah salary atau sal, ini berarti sal from EMP ya, from Scott .emp. Hasil akhirnya seperti apa? Nah, seperti ini muncul bahwa sal 5000 nanti pembacaannya di function F latihan 8 itu 5000. 2850 ya 2850 ya. Berikutnya 2450 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah contoh terakhir dari praktikum function Anda. Kemudian Anda bisa langsung mengerjakan tugas, ada sekitar 4 tugas. Ya. Yang pertama adalah membuat tabel barang dan tabel transaksi, seperti halnya minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, tuliskan skrip tuliskan skrip function PLSQL untuk membalik kata. Contohnya adalah meja. Nah, hasil function script-nya itu mengembalikan nilai yang dientrikan tadi di parameter dibalik. Jadi ajem. Ya. Oke, Anda bisa menggunakan teknik looping ataupun pakai sub str tadi ya, dibalik. Kemudian nomor 3, tuliskan script function PLSQL untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan. Ya, kalau nggak salah di teori sudah ini ya, tinggal Anda implementasikan di praktikum. Jadi huruf meja itu jumlah huruf vokalnya 2, jumlah huruf konsonannya juga 2. Ya. Nomor 4, tuliskan script function PLSQL untuk menampilkan data field jumlah barang pada tabel transaksi dikalikan dengan data field harga pada tabel barang. Jadi antara tabel transaksi dengan tabel barang itu saling berelasi, di mana relasinya ada di ID barang. Nah, fungsinya tadi menghitung dari transaksinya ya, antara jumlah barang ya dan harganya, ketemulah totalnya ya. Itu adalah isi dari fungsinya ya. Tekniknya terserah Anda ya, tekniknya terserah Anda.